Perkenalkan, nama saya Romuald Davis Laban dengan NIM 123450014. Tree dalam struktur data. Tree adalah suatu data hierarki yang terdiri dari node yang dihubungkan dengan edge. Binary tree adalah jenis tree dengan setiap node memiliki maksimal 2 anak. Pentingnya tree seimbang adalah untuk memastikan akses, pencarian, dan pengambilan data yang lebih cepat dan efisien, menghindari kondisi skew tree yang membuat satu sisi tree lebih berat. Kasus yang diberikan. Deskripsi kasus. Diberikan tree tidak seimbang dengan struktur node yang bervariasi. Tugasnya ialah menyeimbangkan tree dengan melakukan transversal in-order, pre-order, dan post-order. Visualisasi struktur awal tree. Menggambar tree awal digunakan diagram dari soal untuk memperlihatkan kondisi awal tree. Algoritma penyeimbangan atau balancing algorithm. Langkah-langkah penyeimbangan. Insert node. Menambahkan node baru berdasarkan aturan binary search tree. Balance tree. Mengecek dan memperbaiki keseimbangan tree menggunakan rotasi. Jenis rotasi, rotasi kanan dan kiri. Untuk menangani perbedaan tinggi pada subtree, rotasi kanan kiri dan kiri kanan untuk ketidakseimbangan ganda. Langkah implementasi insert dan balance. Insert function. Menyisipkan node sesuai aturan BST. Node lebih kecil dari kiri, lebih besar di kanan. Balance function. Ini adalah untuk mengecek keseimbangan setelah insert, menggunakan rotasi untuk memastikan perbedaan tinggi maksimal 1. Transversal tree. Jenis-jenis transversal ada in-order, pre-order, dan post-order. In-order ini adalah kunjungan dalam urutan kiri, root, dan kanan untuk menghasilkan urutan terurut. Pre-order ini adalah kunjungan dalam urutan root, kiri, kanan, digunakan untuk menyalin. Post-order, kunjungan dari urutan kiri, kanan, root, digunakan untuk penghapusan. Oke, jadi pada slide ini kita akan membahas fungsi utama dalam kode yang digunakan untuk membangun dan mengelola tree. Fungsi pertama adalah insert, yang digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam tree. Dengan insert, kita bisa memastikan setiap node ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai aturan binary tree. Selain insert, kita juga punya fungsi balance. Fungsi ini bekerja untuk menyeimbangkan tree setelah penambahan atau perubahan node, sehingga struktur tree tetap optimal dan meminimalkan waktu akses data. Traversal juga penting karena ini adalah metode untuk mengunjungi setiap node dalam tree. Ada 3 jenis traversal, yaitu in-order, pre-order, dan post-order. Masing-masing memiliki kegunaan tersendiri, seperti menghasilkan urutan data, membuat salinan tree, atau mengevaluasi tree dari daun ke root. Berikut adalah contoh potongan kode dari fungsi insert dan balance. Ini menunjukkan bagaimana proses penambahan, penyeimbangan, dan pengaksesan data dijalankan dalam kode. Kemudian slide selanjutnya adalah struktur tree yang seimbang. Selanjutnya, kita melihat visualisasi dari struktur tree yang sudah seimbang. Setelah proses penyimbangan, kita mendapatkan tree dengan distribusi node yang merata. Ini memberikan keuntungan besar dalam mengakses data. Di sini, kita dapat melihat gambar tree yang sudah seimbang. Struktur seperti ini memungkinkan kita untuk mengakses data dengan lebih cepat. Karena tinggi tree sudah minimal, ini juga membuat struktur lebih teratur, sehingga proses pencarian dan penyeimbangan menjadi lebih efisien. Dengan tree yang seimbang, performa akses data meningkat, khususnya pada data yang berjumlah besar karena yang lebih pendek membuat pencarian lebih cepat. Kemudian, slide selanjutnya, hasil traversal. Pada slide ini, kita melihat hasil traversal dari tree yang sudah seimbang. Di sini ada 3 jenis traversal yang masing-masing memberikan hasil berbeda sesuai kebutuhan. Pertama adalah in-order traversal, yang menghasilkan urutan data sebagai berikut. 3, 5, 10, 26, 30, 31, 57, 58, 68, 72, 78, 81, 85, 96. Dengan traversal ini, kita mendapatkan data dalam urutan yang teratur. Kemudian ada pre-order traversal, yang dimulai dari root dan dilanjutkan ke anak kiri hingga anak kanan. Hasilnya adalah 31, 26, 5, 3, 10, 30, 78, 72,
58, 68, 85, 81, 96. Pre-order ini sering digunakan untuk membuat hasil salinan tree. Terakhir, post-order traversal menghasilkan urutan 3, 10, 5, 30, 26, 68, 58, 72, 81, 96, 85, 78, 31. Urutan ini sesuai untuk mengevaluasi tree dari daun ke root dan digunakan dalam proses penghapusan. Setiap jenis traversal memiliki perannya masing-masing tergantung pada tujuan manipulasi itu sendiri. Kemudian, selanjutnya adalah kesimpulan dari semua slide. Sebagai kesimpulan, kita bisa melihat bahwa tree yang seimbang memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan data. Struktur tree yang seimbang memungkinkan akses data yang lebih efisien, karena bisa mengurangi jumlah langkah dalam pencarian data. Ini berarti proses pencarian lebih cepat dan struktur menjadi lebih teratur. Dalam hal traversal, kita mendapatkan hasil yang berbeda dari setiap jenis traversal. In-order traversal menghasilkan data yang terurut. Pre-order traversal sangat berguna untuk pembuatan salinan tree, dan post-order traversal membantu dalam mengevaluasi atau penghapusan log dari tree. Jadi, tree seimbang dan ketiga jenis traversal memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan data, menjadikannya alat yang berguna dalam struktur data dan algoritma. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fabio Bunyucito dari kelompok 3 dengan NIM 123450104. Di sini saya akan menjelaskan bagian di mana saya akan menjelaskan kode yang sudah dibuat oleh Aulia Rizky, yaitu teman saya, untuk membahas tentang AVL, tree, dan sebagainya. Lalu, berdasarkan kasus yang telah dibuat dan pembahasan yang telah dilakukan oleh teman-teman saya akan menjelaskan ulang kembali apa itu FPL3 dan mengapa kode ini bisa saya pakai dan hasilnya apa. Oke, kita mulai dari awal penjelasan kode, di mana kode ini adalah implementasi dari FPL3, yaitu jenis pohon biner pencarian atau binary search tree yang seimbang. FPL3 memiliki properti bahwa untuk setiap node, selisih tinggi balance factor antara sub pohon kiri dan sub pohon kanan tidak boleh lebih dari 1. Jika perbedaan tinggi melebihi 1, maka dilakukan rotasi untuk menjaga keseimbangan pohon tersebut atau tree tersebut atau kode tersebut. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi dalam kode yang saya pakai atau yang kami buat. Yaitu yang pertama ialah class node, di mana class node yang merupakan struktur dari node pada FL3 dengan atribut key, left, dan right. Key sebagai nilai atau data pada node. Lalu ada left yang menandakan dari pointer kiri dengan nilai non. Lalu ada right yang dinamakan yang menandakan pointer ke anak kanan. Lalu ada height juga yang dimana menandakan tinggi node dalam pohon yang dibataskan 1. Lalu ketika dasar sudah dibuat, kita akan membuat kelas lagi bernama FEL3 atau binary search tree, yang dimana di dalamnya terdapat fungsi bernama insert untuk menambahkan node baru ke dalam FEL3 tersebut. Fungsi ini atau fungsi insert ini akan memperbarui tinggi node dan memeriksa faktor keseimbangan balance factor pada FEL3 tersebut. Jika pohon tidak seimbang, dilakukan rotasi untuk menyeimbangkannya seperti yang saya bilang tadi. Lalu ada left rotation, right rotation, atau yang saya pakai di sini adalah left rotate dan right rotate. Fungsi untuk melakukan rotasi kiri dan rotasi kanan. Rotasi ini digunakan untuk menyeimbangkan FEL3 lagi. Lalu ada get height,
get balance, yang dimana get height fungsi untuk mendapatkan tinggi note dari pohon tersebut. Lalu get balance ialah fungsi untuk mendapatkan faktor keseimbangan dari note selisih tinggi sub pohon kiri dan kanan. Ya. Yang dimana variabelnya bisa kita lihat di sini berupa root right, root left, dan root balance. Lalu di sini ada left case, yang dimana jika balance lebih dari 1 dan key bernilai kurang dari root.left.key, maka print rotasi pada node kanan root.key, lalu nilainya akan dikembalikan. Lalu begitu juga dengan kasus yang sebelah kanan, yang rotasi kanan ke kanan lagi, lalu rotasi kiri ke kanan, lalu rotasi dari kanan ke kiri. Ada 4 jenis ya. Jadi ada kiri ke kiri, kiri kiri, kanan kanan, kiri kanan, kanan kiri. Oke. Lalu ada fungsi left rotate, yang dimana di sini telah diberikan koordinasi seperti z.right, yang dimana itu akan memberikan posisi baru kepada nilai-nilai yang ingin dimasukkan. Nah, traversal yang digunakan dalam kode-kode ini itu terdapat 3 ya. Ada pre-order, in-order, dan post-order. Fungsi untuk menampilkan traversal AVL3 dalam 3 jenis urutan. Nah, lalu ada print tree, fungsinya untuk mencetak struktur FEL. Ya. Struktur FEL tree sehingga terlihat hierarki pohonnya. Lalu ada main program. Main program ialah menginisialisasi objek FEL3, menambahkan elemen-elemen pada FEL3 dan memanggil insert untuk setiap nilai dalam daftar values atau nilai-nilai baru, menampilkan struktur pohon setelah setiap penambahan elemen menggunakan print tree untuk memantau perubahan struktur, lalu menampilkan traversal pre-order, in-order, dan post-order dari FEL3 yang sudah seimbang. Nah, ini untuk print tree tadi ya. Ini untuk main programnya, yang dimana menginisialisasi FEL3 dan sebagainya. Ini untuk menampilkannya dan sebagainya. Lalu, hasil yang diperoleh jika kita melakukan run, ini akan saya bersihkan lagi. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan, yang dimana pre-order mengunjungi root terlebih dahulu, kemudian anak kiri lalu dikunjungi anak kanan, sehingga kita mendapatkan pre-order traversal berupa nilai 50, 14, 6, 3, sampai 96, yang dimana itu dari root, left, right. Lalu ada in order. Traversal ini mengunjungi anak kiri terlebih dahulu, left, kemudian root, kemudian right. Jadi left, root, right, yang dimana mendapatkan nilai in order traversal dari FEL3 yang sudah seimbang, yaitu 3, 6, 7, 14, 26, 31, 46, sampai 96. Lalu ada post order, yang dimana traversal mengunjungi anak kiri terlebih dahulu, kemudian anak kanan, lalu root. Jadi urutannya itu ialah left, right, root, yang dimana dimulai dari 3, 7, 6, hingga 50. Nah, ini adalah struktur di mana FEL3 dari yang sudah kami seimbangkan. Akan saya bacakan dari awal, yang dimana menyisipkan 3 ke dalam FEL3 yang mengakibatkan root bernilai 3, 6, lalu kita sisipkan 6 ke dalam FEL3 yang akan diletakkan di sebelah kanan karena nilai 6 lebih besar dari 3, lalu menyisipkan 7 ke dalam FEL3, yang dimana membuat 6 menjadi root,
3 menjadi nilai sebelah kiri karena nilai 3 lebih kecil dari 6 dan 7 lebih besar dari 6 akan diletakkan di sebelah kanan. Lalu jika root 6 sudah diletakkan sebagai root, lalu kita masukkan 14, yang dimana 14 tersebut lebih besar dari nilai 6, 7, dan 7, lalu akan diletakkan di sebelah kanan. Dan seterusnya, sampai kita mendapatkan hasil akhir berupa seperti ini. Yang dimana root tetapnya akan berganti menjadi 50, left-nya 14, ada 6, ada 3, ada 26, ada 61, 58, 57, 64, 77. Dan sisanya ialah nilai kanannya. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya tentang menjelaskan kode-kodenya, lalu hasil yang kami dapatkan setelah menyeimbangkan FPL tree tersebut secara signifikan dan secara detail. Saya undur diri, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.